hadas, dan seandainya aku ditimpa hadas, illa tawadda'tu 'indaha, nah maka langsung aku akan berwudu kembali. Faqala Rasulullah bihaza, ini nih yang menyebabkan engkau dimuliakan untuk masuk surga. Jadi apa jawaban Bilal? Pertama, dia senantiasa menjaga salat sunnah wudu. Yang dimaksud salat di situ salat sunnah wudu. Bandit, penjual sabu, narkoba, asal dia Islam, maka dia tetap kesempatan masuk surga walaupun setelah disiksa. Pertanyaannya, kata dia nih, pertanyaannya, adilkah Allah? Ini pertanyaan, adilkah Allah? Kata dia, hanya melihat yang Islam-Islam saja, tak melihat kebaikan orang kafirnya. Kamu iman, jadi dicuci otak orang hari ini, itu caranya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, seluruh pengurus masjid, Tuku Imam beserta seluruh jemaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berhadir karena Allah. Mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlimpah insyaallah. Kita akan lanjutkan kembali pelajaran melalui kitab Al-Matjar Ar-Rabi' fi Sawabil Amal As-Salih, dan kitab ini dikarang oleh salah satu guru dari Imam Syafi'i, dan berbicara tentang berbagai keutamaan-keutamaan dalam beramal. Di pertemuan kita sebelum membahas masalah kurban, karena kita menyelangi pembahasan tentang kurban, di pertemuan kita yang terakhir kita sudah membahas tentang keutamaan atau pahala orang-orang yang melakukan siwak atau menyikat gigi di waktu yang disunnahkan oleh Nabi SAW, terutama sebelum salat. Kita akan sambung berikutnya, sawabu man harradha 'ala al-wudu, yaitu pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang menjaga wudunya. Menjaga wudu di sini maksudnya bukan hanya memperbagus wudu, tetapi maksudnya di sini adalah dia senantiasa dalam keadaan berwudu. Beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang orang-orang yang memperbagus wudunya. Jadi kalau wudu itu diperbagus, maka Allah ampunkan dosa-dosa sampai setetes air yang jatuh bekasan
Setetes air yang jatuh bekasan wudu bisa mengampunkan dosa. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pahala atau keutamaan orang yang menjaga wudunya. Jadi senantiasa tubuhnya dalam keadaan berwudu. Hadis yang pertama dari Sauban radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istaqimu wa lan tuhsu. Kata Rasulullah, istiqamahlah engkau dan engkau tidak akan bisa, tidak akan mampu menghitung pahalanya. Jadi Rasulullah memancing dengan kalimat beristiqamahlah, maka engkau tidak akan mampu menghitung-hitung atau tidak akan mampu menjumlahkan pahalanya. Apa dia yang harus diistiqamahkan? Rasulullah sambung, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salat. Ketahuilah bahwa sebaik-baiknya amalmu adalah as-salat, yaitu engkau melakukan salat. Walan yuhafidha 'ala al-wudu illa mu'min, dan tidak akan sanggup seseorang menjaga wudunya kecuali dia seorang mukmin. Berarti dalam hadis ini Rasulullah mengatakan ada pahala yang besar yang bahkan engkau tidak akan sanggup menghitungnya kalau engkau istiqamah. Apa dia? Yang pertama salat, yang kedua engkau menjaga wudu, dan tak akan mampu dijaga wudu itu kecuali orang yang beriman. Nah, kenapa Rasulullah menyebutkan orang beriman? Karena hanya orang yang mempercayai balasan Allah yang akan berusaha menjaga salat dan wudunya. Jadi iman itu yang membuat kita merasa tak berat. Kita ini orang beriman. Kenapa kita hari ini masih terus memaksa diri untuk berwudu di subuh hari, lalu kita datang ke masjid-masjid melakukan salat jamaah di saat sebahagian orang lain masih tertidur. Tapi kita maksa-maksa untuk datang ke masjid. Kalau bukan karena iman, kalau bukan karena percaya bahwa Allah menyiapkan surga untuk orang yang salat subuh, maka tidak mungkin itu kita lakukan. Padahal kita tidak pernah lihat pahala, padahal kita tidak pernah mengetahui bagaimana bentuk dan besarnya pahala kita. Tapi kita percaya saja. Kita mengatakan ke orang ada, pahalanya ada, nanti dibuka di akhirat setelah kita mati. Inilah iman, percaya kepada sesuatu yang ghaib. Makanya menjaga wudu itu juga bahagian daripada iman, dan pahalanya tidak terhingga, kata Rasulullah dalam hadis ini. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an ashukkaha ala ummati la amartahum 'inda kulli salatin biwudu wa ma'a kulli wudu bisiwak. Hadis riwayat Ahmad dengan derajat yang hasan. Jadi kata Rasulullah, seandainya tidak berat bagi umatku, sungguh aku akan menyuruh mereka berwudu di setiap waktu salatnya. Di setiap waktu salat, di semua salatnya, salat wajib, salat sunnah. Seandainya tidak berat bagi umatku, di semua waktu salat aku akan mewajibkan wudu. Namun karena Rasulullah tahu umatnya lemah, umatnya tak mampu melakukan itu dengan baik, makanya Rasulullah menyatakan yang wajib
dijaga ketika melakukan solat fardu, dan itu menjadi amal yang jangan ditinggalkan. Dan orang tentu kadang-kadang ada yang solat sunnah, ada yang tak ada. Wa ma'a kulli wudu' biswak, dan di dalam setiap wudu, seandainya tak berat bagi umatku juga, maka aku akan mewajibkan mereka untuk bersiwak, menyikat gigi ketika berwudu. Nah, ini hadis ini juga menyebutkan bahasa Nabi tentang begitu besarnya perhatian Allah dan Nabi kepada orang-orang yang senantiasa berwudu. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Rasulullah berkata Ibnu Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah berkata, man tawadda'a ala dhuhrin kutiba lahu 10 hasanat. Barang siapa yang berwudu di waktu zuhurnya atau di waktu sedang panasnya matahari, kutiba lahu 10 hasanat, maka Allah akan tuliskan untuknya 10 kebaikan. Lalu dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu qala, asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman, pada suatu pagi Rasulullah bertemu dengan Abu Buraidah, fada'a Bilalan, lalu dia memanggil Bilal, dia memanggil Bilal bin Rabah. Faqal, lalu Rasulullah berkata, ya Bilal, wahai Bilal, bima sabaqtani ilal jannah, kenapa bisa engkau mendahuluiku masuk surga? Inni dakhaltul bariha al-jannah fasami'tu khashyataka amami. Tadi malam, kata Rasulullah, aku melihat dalam mimpiku aku masuk surga, namun aku sudah lebih dahulu mendengarkan suara sandalmu di dalam surga. Jadi maksud Nabi bukan Bilal yang duluan masuk surga, tapi itu bahasa pujian, bahasa kiasan. Pekan dong dengar su dapat sepatu roke, kata Nabi. Kenapa aku bisa sampai mendengarkan suara sepatu atau suara sandalmu duluan berada di surga dibandingkan aku masuk surga? Jadi ini bahasa pujian yang sebenarnya tentu tidak ada manusia yang bisa masuk surga lebih dahulu kecuali pintu surga itu dibuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berdasarkan hadis bahwa Rasulullah mengatakan pintu surga tidak akan dibuka sampai aku datang mengetuk pintu surga, lalu berkata penjaga surga, siapa yang mengetuk pintu? Maka Nabi menjawab, aku Muhammad Rasulullah. Lalu dibukalah pintu itu. Malaikat penjaga surga mengatakan, aku diperintahkan Allah untuk tidak membuka pintu ini sampai aku mendengar namamu ya Rasulullah. Jadi yang bisa membuka pintu surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu derajat Nabi Muhammad dibanding manusia yang lain. Jadi dengan begitu tidak ada yang bisa mendahului Rasulullah masuk surga. Jadi bagaimana dengan Nabi Adam? Kita tahu Nabi Adam dicipta dalam surga. Lalu Allah mengatakan, makan minumlah engkau, tinggallah dengan nyaman bersama istrimu, uskun anta wa zawjukal jannah, tinggal di sini dengan nyaman dengan istrimu, makan minumlah, fakula minha ragadan, makan minum suka-suka, kata Allah. Berarti Nabi Adam sudah duluan di surga, sedangkan hadis Nabi mengatakan tidak ada yang bisa masuk surga kecuali dibuka surga itu dengan ketukan pintu, dengan diketuknya pintu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu kadang-kadang ini membingungkan kita.
ya. Nah, jemaah melakukan Allah, kalau kita baca tafsir tentang keberadaan Nabi Adam, maka jumhur ahli tafsir atau ulama mufassirin itu lebih sepakat mengatakan bahawa surga yang ditempatkan Nabi Adam bukan surga yang akan kita tuju nanti. Surga yang ditempatkan Nabi Adam dulu itu bukan surga yang kita akan menuju ke sana. Jadi itu khusus surga tempat Nabi Adam dicipta, dan itu bukan surga yang diberikan fasilitas yang akan kita tuju. Dan tentu jawapan itu butuh alasan kenapa bisa begitu. Para ulama menjawab, surga yang akan kita tuju, kata Allah, kalau sudah masuk tak boleh keluar. Barang siapa yang masuk ke dalam surga maka dia tak boleh keluar. Sedangkan surganya Nabi Adam ternyata dikeluarkan dari surga, dan itu bukan sifat surga yang akan kita tuju. Yang kedua, syaitan tak boleh masuk. Semua ahli maksiat, syaitan, iblis, apapun tak boleh masuk ke dalam surga. Sedangkan dalam kisah Nabi Adam, iblis setelah dikeluarkan lalu dia menjelma menjadi seseorang, ada yang mengatakan kakek-kakek, malah dia tiba-tiba menyelinap ke dalam surga untuk menggoda Nabi Adam alaihissalam. Jadi itu semua adalah sifat-sifat yang tidak sesuai dengan surga yang akan kita tuju. Karena di dalam surga yang akan kita tuju tidak akan diizinkan orang yang bermaksiat, syaitan untuk masuk ke dalamnya, kecuali mereka setelah menerima azab dari Allah sesuai dengan maksiatnya. Tapi kalau syaitan dan iblis selama-lama takkan bisa masuk. Jadi sifat-sifat seperti ini, itu yang kemudian dijawab oleh para ulama bahawa kita menuju ke surga yang berbeda dari surga tempat Nabi Adam diuji. Lalu ulama juga menambahkan, di surga yang akan kita tuju makan minum tidak menyebabkan dosa. Tapi surga Nabi Adam malah memakan buah dari pohon yang dilarang itu. Pohon yang dilarang itu bukan khuldi namanya Bapak. Bukan khuldi. Itu bahasa sajaratul khuldi, itu bahasa syaitan. Syaitan yang memberi nama itu. Disebut khuldi karena artinya kekal. Jadi syaitan merayu Nabi Adam dengan mengatakan, ni pohon kekal ni. Dia yang kasih nama pohon kekal ni. Kalau engkau makan, maka engkau kekal, tidak akan diturunkan ke bumi. Karena SK-mu engkau harus turun ke bumi, kata syaitan. Maka supaya menghapus SK itu, engkau makan buah ini. Disenamakanlah dalam surat Taha, syaitan yang memberi nama bahawa ini buah khuldi, ini pohon khuldi. Sayangnya kita malah memakai nama setan. Kita memakai nama yang diberikan oleh setan untuk mengajarkan orang. Rata-rata penceramahnya anak baca tafsirnya, ini yang bak khuldi itu bukan. Padahal Allah tidak pernah kasih nama itu khuldi. Dalam tafsir itu ada yang menyebutkan itu pohon tin, ada yang menyebutkan zaitun, ada yang itu jadi pohon ujian saja, hanya menguji saja. Nah, di surga Nabi Adam makan buah itu jadi dosa, sedangkan di surga yang akan kita tuju tidak ada makan dan minum yang bisa menyebabkan dosa. Tidak ada yang terlarang di dalamnya, semua halal. Ubebe naik, bebertuh ubebe naik dan mudib, tidak ada yang dilarang. Begitu jawaban para ulama. Baik, jadi kata Rasulullah SAW, bahasanya memuji Bilal, kenapa engkau bisa mendahuluiku masuk surga? Maksudnya pujian Nabi, suara sandalmu lebih dahulu ku dengarkan di surga. Apa jawaban Bilal? Faqala Bilal, ya Rasulullah,
ma adantu qad illa sallaitu raka'atain. Ya Rasulullah, mungkin di antara amalku yang menyebabkan aku dimuliakan Allah, setiap selesai aku azan, maka aku akan melakukan salat 2 rakaat, ya. Wa ma asabani bihi hadas, dan seandainya aku ditimpa hadas, ya, illa tawadda'tu 'indaha, nah maka langsung aku akan berwudu kembali. Faqala Rasulullah bihaza, ini nih yang menyebabkan engkau dimuliakan untuk masuk surga. Jadi apa jawaban Bilal? Pertama, dia senantiasa menjaga salat sunnah wudu. Yang dimaksud salat di situ salat sunnah wudu. Dia selalu menjaganya. Ya, habis wudu lalu dia azan lebih dahulu, kemudian dia salat. Ya, karena salah satu sunnah ketika azan adalah berwudu. Nah, ini kadang-kadang jadi penyakit bagi mereka yang tak faham. Datang ke masjid, gerbang ni dia azan dulu baru dia wudu. Makruh. Makruh melakukan azan tanpa wudu. Wudu itu salah satu tempat yang sunnahnya adalah ketika hendak melakukan azan. Ini pekadun-pekadun biasanya anak-anak muda yang suka azan datang ke masjid langsung hidupkan mic. Ya abang, padahal tak ada wudunya. Habis azan baru dia wudu. Ini kesalahan paling banyak. Itu patut ditegur kalau kejadiannya begitu. Lalu kemudian Bilal ternyata menambahkan, setiap kali dia berhadas, dia memperbaharui segera wudunya. Jadi kalau bahasa sederhana kita, pajan getuh ni, pajan getuh pajan ditibik gentut. Ya, kalau dia sudah buang hajat, ya, BAB, BAK, atau dia kentut, habis kentut pun dia segera berwudu untuk menjaga agar badannya selalu dalam keadaan wudu. Jadi dia 24 jam itu, ya, betul-betul dia jaga dia dalam keadaan berwudu. Begitu amalan Bilal yang Nabi sebutkan. Dengan inilah engkau ternyata dimuliakan untuk masuk surga lebih dahulu. Maka jemaah berkat Allah Subhanahu wa taala, beberapa hadis ini itu menganjurkan kita untuk menjaga wudu kita. Nah, sebagai pelengkap pengetahuan kita, masalah wudu ini dia ada bentuk-bentuk wudu. Yang wajib kita jaga dan ada yang sunnah kita jaga. Jadi di sisi para ulama itu sudah diatur, ada wudu yang wajib, ada wudu yang sunnah, ada wudu makruh, ada wudu yang haram. Kapan wudu itu menjadi wajib? Jadi wudu itu sebenarnya kan cuma melekatkan air pada badan. Sederhananya kemenan. Tetapi ternyata di sisi Allah itu bentuk ketaatan. Jadi kita ini sebenarnya melakukan sesuatu karena dasarnya taat. Walaupun kadang-kadang sesuatu itu tidak masuk akal, tapi Allah yang dilihat adalah ketaatan kita. Menyembah Allah, salah satunya dengan ibadah mahdhah yang Allah atur. Makanya orang-orang Eropa, orang-orang di luar Islam itu yang jarang melihat kebiasaan orang Islam. Ketika kita salat, mereka bingung, ngapain salat itu harus tunduk setengah, rukuk, lalu kenapa nanti harus kepala ke bawah sana, kemudian bangkit lagi, duduk sebentar. Jadi bagi mereka aneh, pemecih menan. Kenapa harus begitu? Kenapa tidak duduk diam memikirkan Allah sebentar sudah? Kenapa tidak begitu saja? Kenapa harus tungging-tungging begitu? Begitu juga dengan wudu. Kenapa wudu itu harus dari sini dulu, kemudian ke siku, kemudian macam-macam tu? Kenapa harus begitu? Kenapa tidak siram saja tangan kaki selesai, atau bersihkan kotoran saja selesai? Tidak. Kenapa diatur begitu? Sebenarnya itu suka-suka Allah tentang tata cara, suka-suka Allah. Yang Allah mau lihat kita taat tak? Itu aja sebenarnya.
Jadi katanya apakah lagi? Jadi galak-galak yang puas surga lah. Kalau mau masuk surganya Allah, ya ikuti apa yang diinginkan Allah. Kita sama pemimpin-pemimpin dunia saja, suka-suka pemimpin dunia kita ikut. Ya, demi untuk tidak dipecat dari PNS, supaya tidak dipecat dari P3K, supaya tidak dipecat dari semua pekerja-pekerja negara hari ini. Itu kadang-kadang entah apa-apa yang kita lakukan, yang kadang-kadang untuk apa ini, kan begitu. Nanti setiap hari Senin ikut upacara, berdiri di bawah terik matahari. Kemudian harus mendengarkan lagu. Kemudian begitu naik bendera kita harus hormat. Kemudian setiap komandan memberi perintah, tangan di belakang istirahat, kita pun ikut. Menyohana kena tipak. Habis ikut upacara ada dapat gaji, ada dibagi es krim. Es krim rempah. Tapi kenapa kita ikut? Takut dipecat, takut ditandai. Padahal tak dapat apa-apa dari manusia, tapi kita ikut. Hari ini orang disuruh Allah begini, disuruh Allah begitu. Allah menawarkan surga, kebahagiaan hidup selama-lama, tidak ada susahnya nanti, tidak mati-mati. Kenapa orang tak mau? Kan begitu anehnya. Itulah iman. Anak tak kepatih, lebih takut pada manusia daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, yang harus kita pikirkan ketaatan kita kepada Allah. Itu yang menyelamatkan kita. Maka prinsip para sahabat begitu turun wahyu, itu mereka tak mau nanya apa-apa, langsung mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami tak berfikir, malah tak ada kalimat sami'na wa fakkarna wa ata'na. Tak ada kalimat kami dengar, ni kami fikir-fikir dulu ya, baru kami taat. Tak ada, langsung sami'na wa ata'na. Apapun kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami taat. Selesai. Makanya hidup sahabat begitu. Tak pun ditanya macam-macam, pekan lagi aja. Ini hari ini kan orang sudah mulai kurang-kurang ajar sama Allah. Diprotesnya warisan, kenapa laki-laki dapat 2 kali lipat dibanding perempuan. Itu orang-orang liberal, Pak. Itu memprotes Allah. Perempuan kok terlalu ketat, harus pakai ini, harus pakai itu. Kenapa hartanya kok lebih sedikit dapat dari laki-lakinya? Protes Allah maklum. Saya pernah ikut seminar di Jakarta, ya. Seminar Pak Beng Kemenang. Seminar akhir tahun Pak Beng Kemenang. Anak kita buka seminar. Jadi kebetulan dari Aceh, saya utusannya dalam rangka dai nasional pada waktu itu, ikut seminar. Ternyata Kemenang dari dulu ini sudah diracuni oleh pemikiran liberal. Yang diundang dosen-dosen liberal semua. Jadi di antara 10 pemateri-nya 8 orang-orang liberal. Orang-orang yang pikiran sudah meleceh-lecehkan agama. Itu yang jadi pematerinya. Tapi bagi kami lihat ini kesempatan mengetahui bagaimana mereka. Rupanya memang parah betul. Jadi mereka ini mulai mengacaukan keadaan dengan berbagai alasan. Begitu ceritanya tadi. Sampai ada seorang dosen, Dr. Kamal apa namanya, lupa saya itu membuat gambar mata di papan tulis. Dia buat gambar mata, lalu dia tarik garis di bawah mata itu. Sebelah kanan dia letakkan nama Islam, sebelah kiri dia letakkan nama kafir. Lalu dia bilang, ini bayangkan ini mata Allah, kata dia. Ini bayangkan mata Allah. Cobalah berfikir, makhluk Allah ada yang Islam, ada yang kafir. Kenapa Allah cuma mandang ke orang Islam? Kenapa tidak mandang ke orang kafir? Bahkan orang kafir yang berbuat baik pun tidak dihargai sama Allah, tidak dicatat pahalanya. Kalau dia mati tidak akan masuk surga. Tapi kalau orang Islam,
ya, walaupun bandit, penjual sabu, narkoba, asal dia Islam, maka dia tetap kesempatan masuk surga walaupun setelah disiksa. Pertanyaannya, kata dia nih, pertanyaannya, adilkah Allah? Ini pertanyaan, adilkah Allah, kata dia. Hanya melihat yang Islam-Islam saja, tak melihat kebaikan orang kafirnya, tak mulai bulan. Ya. Jadi dicuci otak orang hari ini, itu caranya begitu. Termasuklah tadi, nanti ada salah seorang yang perempuan, Pak, Profesor Doktor subhanallah, lupa saya namanya, dan memang tak perlu diingat sebenarnya namanya, ya. Urina, Pak, yang pegahnya. Coba bayangkan, masa perempuan direndahkan dalam agamanya. Kalau laki-laki dapat 2 kali lipat warisan, yang perempuan cuma dapat 1 bahagian. Padahal yang melahirkan engkau adalah perempuan, yang mengabdi untuk keluarganya juga perempuan. Dia sampai begitu. Inilah kadang-kadang kita ini tak faham. Allah menyuruh kita tentang sesuatu, itu bukan untuk difikirkan hikmahnya, tapi untuk dilaksanakan. Untuk dilaksanakan. Kenapa? Masalahnya ada kado, ada hadiah terbesar yang Allah siapkan bagi yang melaksanakan. Bapak Ibu, kalau Bapak kerja di satu kantor, banyak kali protes, kira-kira dipertahankan tak kerja di situ? Ini ada satu kantor, kantor punya saya, Pak. Bapak kerja sama saya. Bapak pintar, tapi banyak kali protes. Ini tidak bisa lah, perusahaan ini begini. Yang gaji saya, perusahaan saya, yang gaji saya. Kira-kira menurut saya, Bapak harus dipertahankan atau harus dikeluarkan? Ya keluarkanlah, apa ini kita anggap bukan duri dalam daging itu. Itu urusan dengan manusia begitu. Makanya cukup taat yang jadi modal kita mendapatkan kebahagiaan. Taatlah kepada Allah. Nah, sekedar pengetahuan kita sedikit, dia dalam urusan wudu itu ada wudu yang wajib. Kapan wudu itu wajib? Ketika mendirikan solat kalau berhadas. Baik solatnya solat wajib, solat sunnah, baik solatnya sempurna atau tak sempurna. Maksudnya yang sempurna itu solat 4 rakaat sempurna, 2 rakaat ada rukuk, ada wudu, ataupun solat tak sempurna seperti solat jenazah tetap wajib wudu. Kemudian kapan lagi? Ketika menyentuh Al-Quran. Jadi sepakat para ulama menyebutkan kalau menyentuh Al-Quran, menyentuhnya wajib wudu dengan dalil Al-Waqi'ah ayat 79, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran itu kecuali mereka yang telah bersuci. Memang kalimat ini, Pak, kalau kita buka tafsir, itu ada 2 makna. Pertama, mutahharun di situ bermakna orang yang bersuci, berwudu. Jadi maksudnya jangan menyentuh Quran orang yang setelah, kecuali orang yang setelah berwudu. Tapi ada ulama lain yang juga menyebutkan bahwa mutahharun di situ bukan orang yang berwudu, tetapi makhluk yang telah disucikan. Siapa yang makhluk telah disucikan? Malaikat. Jadi kalimatnya la yamassuhu ilal mutahharun, maknanya adalah Quran itu tak bisa disentuh kecuali oleh makhluk yang telah disucikan oleh Allah, yaitu malaikat. Jadi ada makna yang lain. Itu wajar saja. Dalam menafsirkan itu wajar berdasarkan ilmu dan ijtihadnya. Nah, jadi menyentuh Quran dalam pandangan 4 mazhab wajib wudu. Lanjut Quran tanpa wudu. Kalau mau membacanya tanpa menyentuh, itu nanti sunnah wudu, bukan wajib. Tapi kalau mau pegang, baik pegangnya lembaran yang sempurna atau memegang selembar yang terjatuh, itu tetap wajib wudu kalau Quran. Tapi harus tahu membedakan mana Quran, mana majalah. Kadang-kadang diurut majalah Arab, asal tertulis Nurul Arab, bahasa Arab begitu Quran, bukan. Tak semuanya yang tertulis dengan Arab itu Quran. Kemudian ketika tawaf wajib wudu. Jadi waktu tawaf itu wajib wudu. Kalau batal
wudunya, tawafnya diulang di putaran yang dia batal. Nah, saya punya teman kok, waktu kami berangkat haji, salah satu daripada cara kami bisa pulang kembali ke Mesir dari Makkah, karena biaya pas-pasan, ya kami menolong orang untuk tulak agrek go, yang sakit-sakit kami tolong dorong tolaknya, itu dibayar. Memang dalam hukum memang boleh dan perlu dibayar. Dia tidak mampu melakukan tawaf, kita suruh duduk di grek, kita yang dorong, niatnya tetap beliau. Itu dibayar sekitar 200 rial, 300 rial. Nah, saya punya teman nih yang dia dorong orang tua, Pak, sudah agak jawai apa? Pikun, Pak. Sudah agak pikun. Sudah ditolak sudah 3 kali, Pak. Sudah 3 putaran. Itu tolaknya pun tidak boleh di bawah. Kalau di bawah tidak diizinkan tolak grek, harus di atas. Sedangkan di atas 2 kali lipat putaran di bawah. Setelah ditolak 3 kali, lalu dia, orang tua ini mengatakan, nak, dong hanali itu mayang, saya sudah tidak ada lagi wudu, kata dia. Tanya sama kawan ni, ibu Pajan, kapan tidak ada lagi air wudu? Apa dia jawab? Dari putaran kedua tadi, kata dia. Dari putaran kedua, berarti sudah lebih 1 putaran dia tanpa wudu, diwudukan lagi, lalu ditolak lagi, sampai putaran kelima. Nenek itu bilang lagi, lukah orang tua kan sering kentut kadang-kadang, ana di ismayang. Tanya sama kawan ni, sejak kapan? Dari putaran ketiga tadi, kata dia. Kapalo, ulang lagu. Itu sudah 8 kali tolak itu. Seharusnya dia ulang lagi sekali lagi. Ujung-ujungnya apa? Itu 14 kali tolak. Hai tipi gede tempat 14 ke dah tolak. Itu tapak kaki licin tempat gara-gara ada tolaknya. Begitulah keadaan. Yang mau dibilang apa dalam fikih? Kalau mau tawaf, wudu wajib. Sa'i tidak wajib wudu. Sa'i tidak wajib wudu. Tawaf wajib wudu. Nah, berikutnya ada wudu yang sunnah. Nah, ini yang sunnah ni yang perlu dijaga selain daripada yang wajib. Biasakan wudu di waktu yang sunnah. Kapan saja? Yang pertama, memperbaharui wudu di setiap waktu salat. Sunnah bukan wajib. Nah, tadi maghrib sudah wudu, begitu mau isya sunnah berwudu kembali. Walaupun boleh misal kita tidak wudu lagi boleh, tapi sunnahnya memperbaiki atau memperbaharui wudu, tajdidul wudu. Kata kenapa? Rasulullah mengatakan, kalau tidak berat bagi umatku, sungguh aku akan mewajibkan mereka berwudu kembali di setiap waktu salat. Kan bahasa Nabi itu menunjukkan kalau tidak wajib, kalau seandainya tidak berat, berarti hukumnya sunnah sekarang memperbaharui wudu di setiap waktu salat. Kemudian disunnahkan berwudu kalau memegang kitab-kitab agama. Pegang kitab ini, kitab fikih, pegang kitab tafsir, pokoknya yang bicara tentang agama, sunnah untuk berwudu. Lalu kemudian sunnah juga ketika ingin memegang, ketika ingin membaca Al-Quran tanpa memegang, mau menghafal, tidak pegang, sunnah wudu. Baca Quran melalui HP tidak wajib wudu, karena yang kita pegang bukan mushaf, bukan lembarannya, tetapi HP-nya yang kita pegang. Kebetulan ada aplikasi Quran-nya, hanya wajib wudu. Tapi sunnah wudu, asal mau baca tetap sunnah wudu. Kemudian sunnah berwudu linnaum, ketika hendak tidur. Nah, ini amalan yang ditinggalkan oleh umat Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, setiap kali beliau mau tidur, maka beliau berwudu seperti wudunya untuk salat. Jadi Rasulullah menyebutkan kapanpun malam ini, tentunya bukan tidur siang, pas mau tidur malam beliau berwudu. Rasulullah juga mengatakan, iza ataita madja'ak, kalau engkau mau tidur, fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka wudu'lah engkau seperti wudu'mu untuk salat. Jadi ini Pak, harus dibiasakan anak-anak kita. Kita harus kasih tahu anak kita, nak udah wudu dulu.
Terus Pak, bertahun-tahun sampai badan ini terbiasa berwudu. Kalau kita meninggal pun di malam hari, badan kita menghadap Allah dalam keadaan berwudu. Tapi biasa pun dah penuh anak mit, dia ayah hantar wudu. Penuh-penuh anak mit sangat. Nak dah wudu, nak dah wudu. Tanya mana bapak dah wudu. Baik kadang yang ayah ke katanya. Jangan tanya bapakmu, kau aja yang wudu katanya. Jadi ini juga menjadi ayah durhaka, ayah-ayah munafik. Jadi tak begitu, kita dulu yang terbiasa berwudu sebelum tidur. Nah, kemudian berwudu sebelum mandi junub sunnah. Jadi kalau sudah berjunub, terjadi hubungan suami isteri berjunub, itu boleh menunda mandi sampai besok paginya sebelum salat subuh. Tetapi malam itu makruh kalau tidak berwudu. Jadi orang yang berjunub wudu. Masalah mandi boleh tunda, tapi sunnahnya berwudu sebelum tidur kalau sudah berjunub. Bersihkan anggota kemudian berwudu. Lalu kemudian wudu juga disunnahkan kalau sudah mendapatkan emosi kemarahan. Sunnah wudu, karena salah satu penghilang marah adalah wudu. Kenapa begitu? Kata Rasulullah, marah itu dicipta oleh syaitan. Syaitan terbuat dari api, maka berwuduklah untuk memadamkan kemarahan. Menyuka bengih dah Pak, cok dia semayang. Jadi kalau lagi marah, syaitan itu bermain. Makanya kita kan kalau lagi marah panas hati kita, Pak. Dan bukti kita panas, marahnya naik ke wajah. Wajah kita merah, muhok di wajah, panas, darah-darah panas semuanya. Nah, itu permainan syaitan itu. Syaitan paling suka sama orang yang sedang marah, karena orang yang sedang marah bisa melakukan dosa apapun yang sebenarnya dia tidak mau melakukannya, dan dia akan menyesalinya setelah melakukan. Tidak ada rencana dia untuk membakar rumahnya, tidak ada rencana dia membunuh istrinya, tapi karena sudah marah dia bunuh. Itu permainan syaitan. Maka hati-hati dengan marah. Rasulullah SAW ketika datang seseorang mengatakan, ya Rasulullah, nasihatilah aku. Apa kata Rasulullah? La taghdab, jangan marah. Yang lain, ya Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Kata Rasulullah 3 kali, Rasulullah, jangan marah, jangan marah, kata Rasulullah. Kalau engkau tak marah, falakal jannah, engkau mudah masuk surga kalau tak marah. Ini kan berusaha untuk tidak marah, bukan tak ada marah. Kita nak mungkin tak ada marah. Lebih kita tekung dengan ustaz anda punya Pak, lebih palau tekung dengan ustaz punya. Cuma berusaha untuk tidak marah, menahan diri. Caranya bagaimana? Berwudu pula. Kalau sudah betul-betul marah, segera ke kamar mandi berwudu. Tapi jangan sampai ke kamar mandi hancur kamar mandi. Jangan dihancurkan kamar mandinya, disuruh berwudu. Jangan lampiaskan marahnya di kamar mandi. Kemudian sunnah wudu ketika selesai memandikan jenazah, maka yang memandikan jenazah disunahkan untuk berwudu. Jadi ini tempat-tempat yang disunahkan berwudu. Azan dan iqamah tadi sudah kita bahas. Lalu ada wudu yang makruh. Kapan wudu itu makruh? Yaitu mengulang-ulang wudu tanpa bertemu dengan waktu salat. Maksudnya ini udah ada wudu nih, sedangkan zuhur dari subuh karena wudu, sedangkan zuhur masih lama. Lalu kita suka-suka kita jam 8 wudu, jam 9 pagi wudu, jam 10 wudu, padahal tidak bertemu dengan waktu salat dan tidak berhadas. Kita masih dalam keadaan wudu. Itu namanya buang-buang air. Jadi makruh berwudu terus-terusan tanpa sebab, berhadas tidak, maksud waktu salat tidak, padahal dia sudah dalam keadaan masih ada wudu. Hanya hanjit buah-buahi, wudu sihat, setengah jam wudu. Nyan buah-buahi hanjit. Orang yang berwudu saja tak boleh buang-buang air. Maka bapak ibu kalau berwudu, keran itu jangan besar-besar kali dihidupkan. Ini ada yang parah-parah sekali Pak. Wudu belum, keran dah hidup. Jadi kasih hidup keran dulu. Pudip bukan nombor 1 Pak, nombor 6. Ke pudip ubir raya dia kasih hidup itu tempat kerannya. Udah habis hidup baru buka lengan tangan, lengan baju lipat, taruh peci,
lipat kain, kemudian naikkan celana, itu air tadi hidup tu. Itu perbuatan dibenci Allah Subhanahu wa taala. Hanya bahkan kalau kasih hidup pun hidup secukupnya saja. Tak boleh memubazirkan air. Nanti ada yang mikir lebih parah lagi, alah mempeng masjid. Tiworo dah hujung sedekah. Ai tak betul peng masjid, tapi nak jumpa habis bakar. Kan dah jauh Pak, dah jauh urus masjid kan. Jadi enggak boleh buang-buang air, apalagi sampai mengkhianati masjid, masuk kamar mandi, kemudian tak tutup keran, dia pergi begitu saja. Dari pagi air hidup sampai siang air hidup Pak. Dosa. Itu yang perlu dijaga. Kemudian jadi makruh itu mengulang-ulang wudu dalam keadaan masih ada wudu, tidak bertemu waktu salat dan tidak berhadas. Yang terakhir, wudu bisa haram. Kapan wudu bisa haram? Yaitu wudu dengan memakai air rampasan, berwudu dengan memakai air curian. Tak curi go. Wudunya sah tapi dia berdosa. Itu namanya berwudu dalam keadaan haram. Tak boleh mengambil air tetangga diam-diam, lalu berwudu dengan air tetangga diam-diam yang bayar listrik tetangga. Itu tak boleh. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang kita tidak sadar Pak, nampaknya baik padahal dosa. Buang sampah baik kan? Tapi begitu buang sampahnya ke tong tetangga, karena kita tidak mau bayar 15.000 per bulan, masukkan sampahnya ke tong tetangga. Tetangga bayu 15.000. Dia bayu Pak ya. Yang dikat manusia kredit, baik nak berkahwin ngurung dengan apa? 15.000 hati bayu per bulan. Itu nampaknya baik membuang sampah, padahal berdosa, mengganggu tetangga. Begitu tetangga mau buang sampah sudah penuh, ada sampah orang yang tak mau bayar 15.000. Kan pandai orang udip. Tapi ada orang begitu Pak, ada orang begitu. Makanya bapak jangan kahwin sama orang begitu, dan ibu-ibu jangan terima lamaran dari orang yang begitu. Baik, demikian ini yang kita bahas pada hari ini.